Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat bukti potong via DCP online. Oke? Kalau kita sebagai PT misalkan ya, badan hukum, membeli ke PT lain dan yang kita beli itu adalah objek PPh 23 misalkan ya. Misalkan hosting, misalkan internet, ya langganan internet atau yang lain. Maka kita sebagai pembeli perlu membuat bukti potong PPh 23 kalau di Indonesia ya, lokal. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan bersama. Pertama, silakan masuk ke situs pajak.go.id, pastikan benar. Jangan sampai salah situs phishing ya. Kemudian silakan klik menu login yang ada di pojok kanan atas, yang ada anak panah merahnya. Silakan masukkan NIK atau NPWP, kata sandi, kode keamanan, lalu klik tombol login. Untuk pertama kali, kita perlu mengaktifkannya ya. Ketika masuk pertama kali, kita masuk ke tab default yaitu informasi. Kita akan mengaktifkan fitur e-Bupot unifikasi. Silakan klik silakan klik tab profil yang ada anak panah merah. Kemudian kita klik menu aktivasi fitur. Silahkan klik yang ada anak panah merah, aktivasi fitur. Kemudian, jika kita dapati fitur e-Bupot unifikasinya belum diaktifkan, belum dicentang, kita perlu mencentangnya. Kalau sudah dicentang, ya tidak perlu ya. Oke, kita centang, kemudian kita scroll ke bawah. Lalu kita klik tombol ubah fitur layanan untuk menyimpan ya. Kemudian kita konfirmasi apakah kita yakin mengubah, kita klik iya, maka muncul pop-up sukses, kita klik OK. Baik, kita akan dibawa ke halaman login lagi, kita dikeluarkan akunnya. Silakan masukkan NIK atau NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang muncul di layar, lalu klik menu atau tombol login. Seperti biasa, ketika login kita akan dibawa ke tab default yaitu tab informasi. Untuk melakukan atau membuat bukti potong PPh 23, kita langsung saja klik tab lapor. Silakan klik tab lapor, anak panah merah. Lalu kita pilih pra pelaporan. Kita pilih atau klik menu pra pelaporan. Ketika fitur e-Bupot unifikasi sudah aktif, maka kita bisa melihat fitur ini di sini. Silakan klik fitur e-Bupot unifikasi. Oke, secara default kita akan dibawa ke tab dashboard. Di situ akan terlihat yang pernah kita lakukan sebelumnya. Tetapi anggap saja ini adalah baru pertama kali, maka kita perlu menambahkan penanda tangan. Ya, jangan lupa. Kita klik untuk pertama kali tab pengaturan. Kita klik menu penanda tangan. Kemudian di grup perekam penanda tangan, silakan isi bertindak sebagai apa, pengurus atau kuasa, identitas, NPWP atau NIK. NPWP silakan dimasukkan. Kalau valid, nama akan muncul di sini. Lalu pastikan statusnya kita centang aktif dan klik simpan. Kalau kita sudah simpan, dia akan muncul di bawah ini. Di halaman yang tadi, di bagian bawah ada grup daftar penandatangan bukti potong. Nah, akan muncul di sini. Pastikan statusnya aktif ya. Oke. Setelah kita menambah penanda tangan, kita akan coba membuat bukti potong. Misalkan hari ini kita membayar tagihan internet. Dan tagihan internet itu termasuk objek PPh 23 ya. Sehingga kita perlu membuat bukti potong. Misal kita adalah perusahaan badan hukum PT membayar ke PT lain. Dan transaksi yang kita lakukan merupakan objek PPh 23. Pastikan itu dulu. Ketika semua terpenuhi, kita akan buat bukti potong. Di tab pajak penghasilan, silakan pilih menu PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23. Ketika kita klik, maka muncul submenu daftar atau rekam. Kita pilih rekam ya. Kalau daftar itu melihat daftar yang pernah kita masukkan. Kita klik rekam untuk menginput. Kemudian di tahun pajak, kita pilih tahun pajak misalkan 2024. Masa pajak misalkan Februari. Identitas misalkan NPWP atau NIK. NPWP ya biasanya. Kalau kita pilih NPWP, maka kita perlu memasukkan NPWP di sini.
Ketika valid, maka akan muncul nama dari NPWP yang kita masukkan di sini. Lalu kita klik tombol berikutnya. Ini adalah tanda valid ya NPWP-nya. Nama akan muncul di sini, lalu kita klik tombol berikutnya. Di bagian pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, di kode objek pajak ya, di kode objek pajak, silakan klik drop down, pilih kode objek pajak. Misalkan kita akan membayar internet ya 24/104/26. Kalau kita ragu kodenya ini, tanyakan saja pada yang kita bayar. Mereka biasanya sudah tahu kode yang akan digunakan untuk melakukan pemotongan PPh 23 oleh lawan transaksi ya. Dan kita sebagai lawan transaksi, di sini adalah pembeli atau customer, kita bisa pilih itu. Misalkan 24/104/26 untuk jasa internet termasuk sambungannya. Kemudian di bagian fasilitas pajak penghasilan, terkadang mereka memiliki SKB bebas untuk tidak dipotong PPh 23, terkadang juga tidak punya. Oke, kemudian isikan jumlah bruto. Jumlah penghasilan bruto itu adalah penghasilan sebelum PPN ya, sebelum ditambah PPN. Jadi bruto ya, kotor. Misal kita pilih 24/104/26, jasa internet termasuk sambungannya di kode objek pajak. Kemudian di fasilitas pajak penghasilan kita pilih tanpa fasilitas, artinya kita nanti perlu potong. Kemudian jumlah penghasilan bruto kita masukkan sebelum dikenai PPN ya, sebelum ditambah PPN Kemudian akan muncul tarif otomatis, misalkan 2% untuk jasa internet termasuk sambungannya. Dan otomatis PPh yang dipotong atau dipungut akan muncul di sini. Dari bruto 727.000 tarif 2%, maka yang dipotong adalah 14.540. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, kemudian kita akan dibawa ke grup dokumen dasar pemotongan. Kita bisa pilih tombol oranye yaitu tambah. Kita masukkan dasar pemotongan, nama dokumennya apa? Misalkan faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti bayar, akta perikatan, akta RUPS, surat pernyataan, dan sebagainya. Silakan pilih yang sesuai. Di sini saya akan memilih invoice. Kemudian kita masukkan nomor invoice-nya di sini. Kemudian tanggal invoice-nya yang tertera di invoice. Lalu kita klik tambah. Selesai, kita sudah berhasil menambah daftar dokumen invoice di sini. Ya, muncul di sini. Lalu kita klik tombol berikutnya. Di bagian identitas pemotong pajak, kita pilih penandatangan yang kita daftarkan sebelumnya. Misalkan pengurus. Kemudian kalau terdapat kesalahan membuat bukti potong PPh 23, di sini ada dua opsi. Opsi pertama adalah pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pemotong dan atau pemungut PPh. Atau opsi lain yaitu pemindah bukan oleh pemotong dan atau pemungut PPh. Lalu kita centang pernyataan bahwa bukti potong atau pemungutan unifikasi telah benar ya. Lalu kita klik tombol simpan. Ada pop-up sukses, kita pilih masukkan lagi atau tidak. Kalau tidak ya pilih tidak. Selesai ya. Statusnya adalah belum posting ya, belum posting ya. Kalau kita ingin mengunduh bukti potong PPh 23 ini untuk diberikan ke penjual atau provider yang kita bayar, itu klik ikon mata di sini. Kemudian klik unduh. Jadi setiap ada transaksi, misalkan kasus tadi, kita langsung membuat bukti potongnya, lalu berikan bukti potongnya ke penjual atau provider ya. Di sini ada dua kasus. Biasanya provider itu kita harus bayar penuh sesuai dengan invoice, kemudian kita nanti minta pengembalian dana. Atau ada juga perusahaan provider atau penjual yang mengizinkan langsung dipotong ketika kita akan membayar ya. Jadi total invoice-nya tadi dikurangi dengan yang harus kita potong di PPh 23. Baru kita bayar ya. Jadi total yang ada di invoice kita kurangi dulu, baru kita bayar. Itu ada yang seperti itu. Ada yang harus kita bayar penuh. Kemudian setelah selesai kita buat bukti potong, kita kirim. Kita harus minta pengembalian dana ya. Jadi dua itu ya sering kita temui. Setelah semua kita masukkan, dalam 1 bulan kita sudah masukkan semua. Tiba waktunya kita harus laporan SPT massa ya. Setelah itu kita kembali ke tab pajak penghasilan. Setelah dimasukkan semua,
dan sudah waktunya untuk SPT masa, kita posting ya, klik posting. Kemudian di tahun pajak silakan pilih yang sesuai, masa pajak pilih yang sesuai lalu kita cek. Setelah kita melakukan posting, biasanya kita akan langsung melakukan SPT masa ya. Saat tiba waktunya untuk laporan SPT masa, kita klik tab menu SPT masa, kita masukkan bukti penyetoran ya, kita rekam bukti penyetoran, kita masukkan semua, baru kita masuk ke penyiapan SPT masa PPh Unifikasi. Oke, untuk cara posting dan SPT masa kita akan pisah videonya. Jangan lupa like, comment, share, bagikan ke rekan agar semakin bermanfaat, barokah. Jika perusahaan rekan belum memiliki website, silakan buat ke perusahaan kita. Kita sudah PKP, bisa menyediakan faktur pajak setiap transaksinya ya. Semoga sukses, bye.